Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, kaum manusia terkutuk lagi. Mendengar teriakan keras ini, Cukuang Seng dan Lin Feng saling berpandangan dan ekspresi heran muncul di wajah mereka. Mungkinkah kali ini mereka akan menjadi kambing hitam bagi orang lain? Sungguh sangat sial, kata Cukuang Seng dengan tak berdaya. Apapun yang tidak ingin Anda temui, Anda akan menemuinya. Kau yakin ingin berhenti di sini? Cukuang Seng menarik nafas, wajahnya perlahan menjadi dingin. Dia sudah membunuh seorang tetua ras tulang. Jadi tidak masalah jika aku harus membunuh burung 6 sayap dari ras sayap kematian. Mendengar ini, burung 6 sayap dari ras sayap kematian tertawa marah. Sekelompok manusia bodoh. Ini adalah wilayah ras sayap kematian kami. Bagaimana kami bisa membiarkan kalian melakukan kekerasan di sini? Dia langsung mengepakkan sayapnya, membuat badai pasir yang langsung menyebar ke seluruh arah. Melihat pemandangan ini, mata Cukuang Seng berkilat dingin. Lalu dia menoleh ke arah Lin Feng dan yang lainnya. Mari kita bekerja sama untuk membunuh burung berbulu campuran ini. Burung 6 sayap dari ras sayap kematian mengangkat kepalanya, lalu berteriak dengan marah. Kau manusia bajingan, beraninya kau menghinaku seperti ini. Cukuang Seng hanya mencibir. Kau hanya burung bulut-bulut campuran, tapi berani menyebutmu dirimu tuan. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tingginya langit dan seberapa dalamnya bumi. Kau membuatku begitu marah, jadi aku akan mencabik-cabik semua manusia ini. Burung 6 sayap dari ras sayap kematian meraung. Pergi, kepung dan bunuh orang ini. Cukuang Seng melambaikan tangannya lalu bergegas keluar lebih dahulu. Bahkan jika dia harus berhadapan burung 6 sayap ini sendirian, ia tidak akan pernah takut. Namun, karena penjara kuno itu sudah dekat, ia tidak bisa menunda lagi. Jadi dia harus menyingkirkan burung berbulu campuran ini sesegera mungkin. Manusia kurang ajar, aku akan mengubur kalian semua di sini hari ini. Burung 6 sayap dari klan sayap kematian meraung dengan langsung mengepakkan sayapnya. Pasir kuning bergulung-gulung seperti ombak laut, membuat gelombang besar pasir kuning yang langsung menyelimuti Cukuang Seng dan yang lainnya. Cukuang Seng langsung meninju ke depan, langsung meledakkan sebuah lorong di tengah gelombang pasir kuning yang besar. Kekuatan tinjunya berkobar di dalamnya, membuat lorong di dalamnya gelombang pasir itu penuh. Teriakan leleng bergema, dan di bawah pemimpinannya, semua orang menerobos langsung lorong pasir kuning, dan langsung menuju ke anggota ras Deathwing di belakangnya. Teknik pasir ilusi. Wajah anggota ras sayap kematian langsung berubah. Seperti manusia-manusia ini tidak mudah dihadapi. Cahaya ganas berkumpul di matanya, dan segel tangannya segera berubah. Keenam sayapnya mengepak liar, menggulung pasir yang mengamuk. Gurun dalam radius 10.000 kaki langsung berguncang karena kekuatan dahsyat menyapu, menyebabkan badai pasir yang mencapai langit. Saat berikutnya, badai pasir ini dengan cepat berubah, lalu mengembun menjadi binatang raksasa bergaris-garis. Binatang raksasa itu seluruhnya terbuat dari pasir kuning, memancarkan fluktuasi aura yang sangat dahsyat dari seluruh tubuhnya. Singkirkan benda-benda ini secepat mungkin. Cukuang Seng langsung memimpin untuk bergegas menuju binatang pasir kuning raksasa. Raungan naga terdengar dari tubuhnya, langsung mengguncang seluruh langit. Kekuatan itu menyapu tubuhnya bagai air pasang, membuat tubuhnya langsung membengkak. Dan kekuatan mengerikan memenuhi tubuhnya langsung menyembur keluar semakin banyak.
Pergi? Cukuang Seng meraung marah, langsung mengepalkan tangannya, lalu meninju binatang raksasa itu. Binatang pasir kuning raksasa itu tampak meraung, lalu mengangkat telapak tangannya yang sebesar gunung dan menampar ke arah kepalanya. Udara langsung meledak, dan kemanapun tangan itu lewat, langsung membentuk zona vakum. Wajah Cukuang Seng terlihat tetap tenang. Tinjunya melesat maju, dan akhirnya menghantam telapak tangan sebesar gunung itu. Tabrakan itu tampak tidak seimbang, namun pada saat tabrakan, terdengar raungan yang menggelegar. Kekuatan dahsyat itu melesat keluar, dan langsung menghancurkan telapak tangan raksasa itu hingga menjadi bubuk. Setelah telapak tangan hancur, Cukuang Seng tidak lagi berhenti. Ia bergerak dan muncul di atas kepala monster pasir kuning itu. Tanpa ragu sedikit pun, dengan darah yang masih mengenang di kakinya, dia menginjak binatang pasir kuning raksasa di bawahnya. Hancurkan, dia mengeluarkan raungan rendah, dan kekuatan tak terbatas menyapu keluar dari kakinya, seperti banjir bandang yang menyerang binatang pasir kuning itu dengan ganas. Seluruh tubuh binatang pasir kuning itu bergetar hebat, dan orang dapat melihat ada zona vakum yang tercipta oleh kekuatan yang menindas, yang menyebar dari atas kepala binatang itu hingga langsung menembus seluruh tubuhnya. Terdengar suara ledakan keras, dan tubuh binatang besar binatang itu langsung meledak, langsung berubah menjadi pasir kuning di seluruh langit. Cukuang Seng langsung bergerak, dan kekuatan di sekelilingnya langsung melonjak, berubah menjadi penghalang tak terlihat yang melindungi tubuhnya. Dia menghembuskan nafas pelan, lalu mengerahkan energi yang kuat di bawah kakinya, dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat langsung ke arah ras Deathwing di belakangnya. 10 segel iblis surgawi. Cukuang Seng dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan dahsyat mengalir keluar, berubah menjadi 2 segel emas yang dengan cepat menyatu. Dia melambaikan lengan bajunya, dan segel emas itu terbang keluar, menyerang burung 6 sayap itu. Manusia tidak tahu malu. Hari ini aku akan melelehkan mayatmu menjadi pasir kuning. Burung 6 sayap itu berteriak dengan marah. Dia mengepalkan ke-6 sayapnya, dan pasir kuning pun membentuk dinding pasir kuning yang tebal. Di dinding pasir kuning itu berputar-putar dengan daya hisap yang sangat kuat. Apapun yang jatuh ke dalamnya akan berubah menjadi pasir kuning. Segel emas itu melesat langsung menghantam dinding pasir kuning. Suara gemuruh bergema, dan seluruh dinding pasir kuning mulai bergetar hebat. "Bocah, mati!" teriak burung 6 sayap itu dengan ekspresi ganas di wajahnya. Saat suaranya jatuh, dinding pasir kuning itu tiba-tiba membengkak, lalu mencoba menelan Cukuang Seng. Namun, saat dinding pasir kuning menyentuh tubuh Cukuang Seng, tubuh tersebut berubah menjadi titik cahaya lalu menghilang. Bayangan, burung 6 sayap itu langsung terkejut, lalu tiba-tiba bereaksi dan melihat ke atas kepalanya. Di sana, sesosok muda terbang mundur. Manusia sialan ini. Dan pasir kuning di sekitarnya berkumpul dengan liar, lalu berubah menjadi lautan pasir kuning. Tinju pasir, dia meraung, dan saat lautan pasir kuning melonjak, tinju pasir kuning setinggi 1000 kaki terbang keluar, lalu menghantam ke arah Cukuang Seng. Wajah Cukuang Seng tetap tenang. Energi iblis bergejolak di sekujur tubuhnya, mengalir melalui pori-porinya. Dia menerjang tinju pasir kuning itu dengan kepalan tangan. Terlihat jelas sesosok tubuh yang terbungkus energi iblis dengan cepat melewatinya, dan akan segera mencapai dasar tinju pasir kuning itu. Pasir kuning itu langsung meledak. Cukuang Seng menyerbu keluar dari dasar tinju pasir kuning raksasa, langsung menuju burung 6 sayap. Manusia terkutuk. Burung 6 sayap itu meraung marah,
Ia membuka mulutnya lalu menyemburkan cahaya menyilaukan. Kemudian mengembun lalu berubah menjadi tumpukan pasir kuning seukuran telapak tangan di depannya. Tumpukan pasir kuning itu sungguh aneh. Warna setiap butirnya begitu cemerlang, bagaikan emas berkilauan dengan cahaya. Saudara Chu, hati-hati. Benda ini adalah penyelamat hidupnya. Benda ini sangat kuat. Lanin Feng, yang sedang bertarung dengan monster pasir kuning raksasa di langit. Dia langsung berteriak. Tatapan mata Chu Kuangseng tertuju pada pasir keemasan. Ekspresinya langsung berubah. Benda ini seharusnya setara dengan esensi darah manusia. Biasanya, orang-orang dari ras sayap kematian tidak akan menggunakannya karena akan merusak fondasi mereka. Manusia bodoh, bersiaplah untuk mati. Burung 6 sayap itu membuka mulutnya lalu meniup. Lalu tumpukan pasir kemasan melesat keluar dan langsung menuju ke arah Chu Kuangseng. Tumpukan pasir kemasan itu diam-diam melewati ruang. Kelihatannya tenang, tetapi di dalamnya terkandung semacam aura mematikan. Chu Kuangseng meninju dari udara. Hembusan angin yang kuat menerjang lalu menghantam tumpukan pasir kemasan itu. Angin tinju mendarat di pasir kuning keemasan. Bagaikan api yang menimpa salju, lalu lenyap dalam sekejap mata. Sungguh hal yang sangat menakjubkan. Chu Kuangseng berkata dengan pupil matanya yang sedikit mengecil. Jika dibandingkan saat melawan tetua ras tulang, burung 6 sayap ini lebih menyulitkan. Karena mereka memiliki keunggulan medan. Lagi pula, di gurun semacam ini, dia dapat menggunakan metodenya tanpa masalah. Dan dapat mengerahkan semua kekuatan hingga maksimal. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kau tak bisa menghentikanku untuk terus maju. Ia tersenyum dingin dan tampaknya ada cahaya keperakan yang mengembun di antara kedua alisnya. Dalam sekejap, aura yang amat dahsyat seakan menyapu langit dan bumi. Dan cahaya keperakan yang menyilaukan mulai terpancar dari tubuh Chu Kuangseng. Namun, dalam sekejap mata, badai perak raksasa muncul di atas kepalanya. Di dalam badai itu, terdapat kekuatan dahsyat yang menyebar, membuat seluruh dunia tampak terguncang. Badai luar angkasa. Melihat badai perak yang tiba-tiba muncul, ekspresi orang-orang yang hadir langsung berubah. Dan ada ekspresi terkejut di mata mereka. Badai dengan kekuatan semurni itu tidak diragukan lagi, merupakan badai luar angkasa sejati. Metode saudara Chu sungguh tak terduga, kata beberapa orang dengan takjub. Awalnya mereka mengira situasinya akan buruk, tetapi sekarang tampaknya mereka terlalu khawatir. Wajah Chu Kuangseng menjadi tegas. Pupil matanya yang gelap tampak berubah menjadi perak murni, dan aura kekerasan terpancar dari tubuhnya. Saya khawatir saya tidak punya pilihan selain menerima poin spiritual Anda. Dia menatap burung 6 sayap yang wajahnya telah berubah drastis. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan badai keperakan datang menderu turun. Kekuatan dahsyat yang langsung menghantam tumpukan pasir kemasan. Dalam sekejap, seluruh dunia tampak hening sejenak. Badai perak raksasa turun dan aura yang amat dahsyat menyapu. Langsung menenggelamkan semua yang ada di sekitarnya. Burung 6 sayap merasa ngeri saat menyadari bahwa ia telah kehilangan kontak dengan objek kelahirannya. Bagaimana ini mungkin? Tumpukan pasir kemasan itu adalah sumber kehidupannya dan memiliki kekuatan tak terbatas. Bagaimana mungkin ia bisa ditekan begitu mudahnya? Dibandingkan dengan kengerian orang-orang dari ras sayap kematian. Senyum muncul di wajah Chu Kuangseng, tetapi cahaya dingin di sepasang matanya bersinar keperakan. Sudah waktunya poin spiritualmu menjadi milikku.
Ia langsung melambaikan lengan bajunya. Badai perak di tubuhnya yang besar menyusut dengan cepat. Hanya dalam beberapa kedipan mata. Badai perak itu hanya berukuran beberapa kaki. Tetapi aura ganas yang memancar darinya menjadi semakin menakutkan. Samar-samar, orang-orang dari ras sayap kematian melihat dengan ketakutan. Di dalam badai raksasa itu, sebuah kekuatan dahsyat meletus, mengaduk pasir kemasan di dalamnya dengan gila-gilaan. Pasir kuning mulai meledak, berubah menjadi cahaya, lalu menghilang menjadi ketiadaan. Tak lama kemudian, pasir kemasan di tengah badai keperakan itu lenyap sepenuhnya. Ketika pasir kuning itu lenyap seluruhnya, tubuh burung 6 sayap itu bergetar hebat. Dan sejumlah besar pasir kemasan dimuntahkan ke udara. Manusia sialan, kau benar-benar menyakitiku. Saat berikutnya, tubuhnya dengan cepat meleleh, lalu berubah menjadi genangan pasir kuning yang menyatu dengan gurun. Mau lari? Cukuang Seng mencibir. Sudah sampai pada titik ini, bagaimana mungkin dia membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan membiarkan poin spiritual menghilang begitu saja? Tetaplah di sini untukku. Setelah itu, badai perak itu membesar, dengan cepat berubah menjadi badai raksasa berukuran ribuan kaki. Begitu badai perak itu stabil, ia menerjang gurun di bawahnya. Seketika, pasir kuning dalam radius 1000 kaki bergejolak hebat, dan gelombang aura ganas bak lautan menyelimutinya. Langsung membentuk penghalang untuk mencegah burung 6 sayap itu melarikan diri. Ketemu, pada saat ini, kilatan cahaya melintas di mata Cukuang Seng. Dan tatapan tajam tertuju ke suatu tempat. Kekuatan dahsyat itu langsung mengamuk, dan pasir kuning di sana meledak seketika. Sesosok tubuh yang ketakutan melesat keluar darinya, lalu jatuh di atas bukit pasir. Pada saat ini, tubuh anggota burung 6 sayap dikelilingi oleh cahaya perak, yang mencegahnya menggunakan teknik rahasianya untuk bergabung dengan pasir gurun. Sudah berakhir. Cukuang Seng tak berniat membuang waktu berbicara dengannya. Dia mengepalkan telapak tangannya di udara, dan cahaya perak itu terkompresi dengan liar. Manusia terkutuk, anggota ras kami tidak akan membiarkanmu pergi. Burung 6 sayap itu meraung dengan raut wajah dipenuhi kebencian. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan langsung meledak menjadi pasir kuning di atas langit. Di tengah pasir kuning, seberkas cahaya melesat cepat, lalu menuju langsung ke arah Cukuang Seng. Cukuang Seng mengulurkan tangan untuk menamparnya. Namun ketika telapak tangannya menyentuh cahaya itu, cahaya itu langsung menembus telapak tangannya dan menyatu dengan alisnya. Tidak bagus. Wajah Cukuang Seng berubah drastis. Apa yang sebenarnya dilakukan makhluk jahat sialan ini padanya? Mengapa tidak ada reaksi? Saat ia merasa khawatir, ia juga bingung setelah cahaya aneh itu menyatu dengan alisnya. Cahaya itu tidak melakukan apapun untuk menyakitinya. Mungkinkah itu sebuah tanda? Setelah tenang, dia perlahan memahami alasannya. Berdasarkan pengalamannya, apa yang terjadi sebelumnya tampak seperti sebuah tanda. Ketika dia bertemu ras sayap kematian di masa depan, ras tersebut akan merasakan tanda ini untuk membalas dendamnya. Aku benar-benar tidak ingin mati. Setelah memahami, Cukuang Seng tersenyum tipis. Dan dengan lambaian tangannya, titik-titik cahaya kemasan terbang, lalu melayang di depannya. 800 poin spiritual. Ia memandangi poin-poin itu, lalu memasukkannya ke dalam token emas ungu dengan senyum lebar. Pada titik ini, jumlah poin roh di tangannya telah mencapai 3700.
Sinar cahaya ungu kemasan melesat keluar dari token kenaikan, terjalin di ruang di depannya dan berubah menjadi sebekas cahaya. Tempat ke-12 dalam daftar kenaikan adalah Chu Guangsheng. Ia tersenyum saat menatap peringkat yang meningkat di kolom cahaya. 800 poin spiritual ini membuatnya naik satu peringkat. Saudara Chu, apakah kamu sudah memecahkan masalah itu? Lalin Feng langsung bertanya ketika mereka melihat pemandangan di depannya. Chu Guangsheng mengangguk. Orang itu sudah mati. Kita bisa melanjutkan perjalanan. Hebat, seru Lalin Feng dan yang lainnya gembira. Tanpa prajurit rasayap kematian yang menghalangi jalan, mereka bisa bergegas ke penjara kuno dengan kecepatan penuh. Ayo, mari kita lanjutkan. Chu Guangsheng tidak lagi ragu-ragu dan langsung terbang lebih dahulu. Melihat hal itu, semua orang pun bergegas mengikutinya dan segera menghilang ke angkasa. Setengah hari kemudian, gurun di depan mereka mulai surut dan daratan hitam mulai terlihat. Suasana purba memenuhi udara, membuat dunia menjadi sangat gelap. Chu Guangsheng berhenti, lalu menatap ke depan, ekspresinya langsung membeku. Ini adalah sebidang tanah hitam di tanah gurun. Rasanya seperti ada binatang buas purba yang bercokol di sini. Apakah ini lokasi penjara kuno? Tempat misterius macam apa penjara kuno ini? Saudara Chu, orang-orang itu sebenarnya berada di lokasi yang lebih dalam. Ayo kita masuk ke sana. Chu Guangsheng mengangguk, lalu bergegas keluar bersama orang lain dengan cepat menuju ke pusat bumi hitam. Semakin memasuki kedalaman, tekanan berat yang mereka rasakan semakin kuat. Kita hampir sampai. Mata Lalin Feng langsung berbinar. Ia pun sangat penasaran dengan penjara kuno yang legendaris ini dan ingin melihatnya secara langsung. Chu Guangsheng mengangguk, dia menatap ke depan. Di sana, dia samar-samar merasakan aura kuat menyebar. Jelas, kekuatan Gunung Tianwu ada di sana. Ayo pergi. Chu Guangsheng melambaikan tangannya dan sekelompok orang dengan cepat bergegas mendekat. 10 menit kemudian, Chu Guangsheng dan yang lainnya mendarat di sebuah bukit kecil. Sebelum semua orang menatap sebuah cengkungan yang sangat gelap, suasana kuno dan barbar memenuhi wajah mereka. Saudara Chu, lihat, mereka dari Sekte Sembilan Yang. Suara Lalin Feng tiba-tiba terdengar saat dia menunjuk ke suatu tempat. Chu Guangsheng melihat beberapa sosok yang familiar. Di depan mereka berdiri seorang pemuda berjubah ungu muda. Pemimpin Sekte Sembilan Yang, Ciu Yangxi. Orang ini benar-benar ada di sini. Chu Guangsheng menyipitkan mata sedikit. Kilatan dingin melintas di matanya. Pada titik ini, hubungan antara dia dan Sekte Sembilan Yang telah berubah menjadi permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Seolah menyadari tatapannya, Ciu Yangxi perlahan berbalik, lalu melihat ke arah Chu Guangsheng. Saat tatapannya tertuju pada Chu Guangsheng, wajahnya langsung berubah dingin. Bajingan ini benar-benar berani muncul di sini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai hidupnya. Bocah, kembalikan poin spiritual Sekte Sembilan Yang. Teriak Ciu Yangxi dengan ekspresi muram. Suara dingin itu bergema di langit yang redup, dan niat membunuh yang kejam menyebar. Tidak heran, Ciu Yangxi begitu emosional. Sekte Sembilan yang dia dirikan diserbu oleh Chu Guangsheng. Ia tidak akan menjarah sebagian besar poin spiritual. Bahkan wakil ketua sekte pun terluka parah, serta belum pulih sampai saat ini. Ekspresi Chu Guangsheng tetap tenang. Dia melirik Ciu Yangxi lalu berkata dengan tenang. Tuan muda Ciu, apakah Anda ingin memberi saya beberapa poin spiritual juga? Begitu kata-kata ini terucap, niat membunuh yang dahsyat meledak dari tubuh Ciu Yangxi. Wajahnya langsung berubah muram
dan matanya hampir menyemburkan api. Bajingan kecil, beraninya dia bersikap sombong di depannya. Bocah, kau mencari kematian. Cukuangseng tersenyum tipis, ekspresinya berangsur-angsur berubah, dan cahaya tajam melintas di matanya. Master Sekte Cui, saya sejujurnya selalu ceroboh. Tapi sampai sekarang saya masih hidup dan sehat. Sementara mereka yang mengatakan ini sudah meninggal ataupun cacat. Mendengar ini, Ciu Yangsi tertawa. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Oke. Hari ini, Master Sekte ini ingin melihat apakah kamu layak bertingkah liar di hadapanku. Kau akan segera melihatnya. Cukuangseng tersenyum tipis dengan kekuatan dasar yang bergelora di sekelilingnya. Kakak Cu juga ada di sini. Pada saat ini, tawa kecil tiba-tiba terdengar, memecah suasana tegang di tempat kejadian. Cukuangseng langsung terkejut. Suara ini begitu familiar. Dia segera menoleh ke suatu tempat di mana cahaya redup perlahan menghilang, menampakkan puluhan anak muda. Yohuan, di depan seorang pria berjubah kuning kuno datang dengan senyum di wajahnya. Tentu saja aku tidak akan melewatkan acara semegah ini. Cukuangseng mengalihkan pandangan dari Yohuan. Ia melihat beberapa sosok yang familiar. Pedang Suci Chen Yi, pemanah Huin Bin, dan Liu Tianbian. Lama tak jumpa semuanya. Cukuangseng membungkuk dan tertawa keras. Tawa samar terdengar, seketika mengubah ekspresi Ciu Yangsi dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bajingan itu benar-benar bertemu seseorang kenalan di sini. Terima kasih.